saya Fijrin Maulina. Nama saya Nesya Abdillah. Kami dari kelompok 1 akan mengamati beberapa ciri-ciri makhluk hidup, yaitu 5 tumbuhan dan 5 hewan. Yang pertama, kami akan mengamati. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan ciri makhluk hidup dari burung. Nah, burung ini dapat terbang dengan sayapnya dan bergerak di atas tanah dengan berjalan atau melompat. Terus burung juga bernafas menggunakan sistem pernafasan efisien yang mencakup paru-paru dan kantung udara yang membantu pertukaran gas. Burung bersifat heterotrof, dan beberapa spesies memakan makanan seperti biji-bijian, buah-buahan, serangga, dan bahkan hewan kecil. Burung juga dapat merespon rangsangan lingkungan yang mempengaruhi perilakunya, seperti kebisingan, cahaya, dan perubahan cuaca. Seperti makhluk hidup lainnya, burung tumbuh dari telur hingga dewasa dan mengalami perubahan fisik dan perkembangan seiring bertambahnya usia. Burung juga mengeluarkan kotoran atau mengeluarkan zat sisa melalui proses ekskresi, biasanya berupa feses yang dihasilkan pada saat mencerna makanan. Burung biasanya bereproduksi secara seksual dengan bertelur dan merawat anaknya hingga siap terbang. Terus yang terakhir juga burung memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda seperti hutan, pegunungan, dan wilayah pesisir dengan mengubah morfologi dan perilakunya secara tepat. Di sini saya akan menjelaskan ciri makhluk hidup tentang semut. Semut bergerak menggunakan 6 kaki. Mereka bernafas melalui sistem trakea dengan lubang bernama spirakel. Semut adalah omnivora, memakan berbagai makanan seperti nektar dan serangga. Terus mereka juga peka terhadap cahaya, bau, dan sentuhan menggunakan antena untuk mendeteksi, nah ini antenanya, untuk mendeteksi rangsangan. Terus semut tumbuh melalui metamorfosis dari telur, larva, pupa, dan dewasa. Mereka mengeluarkan limbah melalui sistem ekskreasi. Semut berkembang biak dengan cara bertelur, biasanya oleh ratu semut. Yang terakhir, semut dapat beradaptasi dengan lingkungan mereka untuk bertahan hidup. Nah, dan yang ketiga di sini saya akan menjelaskan ciri makhluk hidup dari cicak. Nah, cicak ini bergerak dengan cepat menggunakan 4 kaki dan dapat memanjat dinding. Mereka bernafas melalui paru-paru, mengambil oksigen dari udara. Cicak juga adalah termasuk karnivora, memakan serangga seperti nyamuk dan belalang. Mereka peka terhadap cahaya dan gerakan dengan penglihatan yang tajam. Cicak tumbuh dari telur menjadi dewasa melalui perubahan fisik. Mereka juga mengeluarkan limbah melalui urin dan kotoran. Terus cicak juga berkembang biak dengan bertelur, biasanya di tempat yang tersembunyi. Terus mereka dapat beradaptasi dengan lingkungan, termasuk kemampuan berkamuflase. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pardi Antoni Hermawan, mahasiswa Universitas Terbuka atau UT UPBJJ Bandung, jurusan Fakultas FKIP yang mengambil jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar S1. Nah, di sini saya akan melakukan praktikum IPA di SD mengenai ciri-ciri makhluk hidup, yaitu mengenai hewan dan tumbuhan di sekitar kita. Berikut ciri-cirinya. Yang pertama, di sini saya mempunyai ciri-ciri makhluk hidup yang akan mengambil contoh, yaitu hewan di sekitar saya. Yang pertama atau yang paling dekat dengan kita yaitu kucing. Ini. Nah, di sini saya mempunyai peliharaan kucing yang bernama Anya. Nah, di sini saya memberi namanya Anya karena dia itu lucu. Nah, di sini Anya itu merupakan seekor kucing, tetapi kita itu tidak bisa menyebutnya atau merujuk kucing pada satu hewan peliharaan yang kecil saja, karena kucing dapat juga merujuk kepada kucing besar, yaitu singa dan harimau. Di sini kucing peliharaan saya ini yang lucu merupakan salah satu jenis kucing yang termasuk ke dalam jenis
British Longhair. Kenapa? Karena di sini kucing saya itu memiliki ciri-ciri bulunya yang lebat, ukurannya yang cukup besar walaupun dia sekarang masih kecil. Dan British Longhair merupakan salah satu kucing yang berasal atau berawal dari dua perkawinan jenis dua ras kucing yang lain, yaitu British Shorthair dan kucing Persia. Seperti induknya atau awalnya ras pertamanya yaitu kucing Persia yang memiliki bulu yang lebat dan dikawinkan dengan British Shorthair yang akhirnya menjadi jenis seperti ini, yaitu British Longhair. Di sini ciri-ciri British Longhair itu mempunyai sifat cenderung tenang dan mandiri. Dan tidak lupa, kucing merupakan salah satu jenis hewan mamalia yang biasanya berkembang biak dengan cara mamalia, yaitu menyusui anaknya. Kucing bisa mempunyai anak sampai biasanya tidak satu ya, tetapi 1 sampai 5. Nah, kadang kucing saya juga ini merupakan anak dari British Longhair yang sebelumnya saya miliki. Nah, untuk hewan selanjutnya saya akan pergi keluar untuk lebih dekatnya. Halo teman-teman. Nah, untuk hewan yang kedua atau hewan yang selanjutnya, di sini saya mempunyai hewan yang bernama domba Garut atau domba priangan nih. Domba ini berasal dari daerah Limbangan, Kabupaten Garut. Dalam bahasa Latin juga disebut sebagai Ovis aries, yang merupakan campuran dari perkawinan antara domba lokal dengan domba jenis Kapstad Afrika Selatan dan domba Merino dari Australia. Domba Garut merupakan atau tergolong jenis domba yang terbaik karena selain menarik perhatian yang bisa digunakan untuk kontes ketangkasan, karena tanduknya nih itu dapat dilihat yang cukup gagah dan besar menjadi daya tariknya sendiri, serta mudah untuk dipelihara. Selain mudah untuk dipelihara, serta tergolong hewan yang mudah dijual juga untuk para peternak pemula. Serta, nah, domba Garut juga bisa diambil dagingnya juga loh. Tidak hanya untuk kontes ketangkasan saja, ya. Saya akan mengamati ciri makhluk hidup dari tumbuhan. Yang pertama, kaktus tidak bergerak aktif, namun kaktus tumbuh ke arah cahaya, bernapas melalui stomata yang membuka pada malam hari. Kaktus melakukan fotosintesis untuk menghasilkan energi dari sinar matahari. Kaktus peka terhadap rangsangan, merespon perubahan cahaya dan suhu serta kondisi diskus. Kaktus tumbuh, batang kaktus bertambah besar dan akar tumbuh lebih dalam untuk mencari diskus. Mengeluarkan zat sisa, mengeluarkan oksigen dari fotosintesis. Bereproduksi secara generatif melalui bunga yang menghasilkan biji atau vegetatif dengan feses. Kaktus beradaptasi dengan memiliki duri dan batang tebal untuk menyimpan diskus dan mengurangi penguapan, beradaptasi dengan lingkungan kering. Tersusun dari sel, terdiri dari banyak sel yang terspesialisasi. Ciri makhluk hidup pada kuping gajah: bergerak, daunnya tumbuh dan menyesuaikan posisi untuk menangkap cahaya atau fototropisme. Kuping gajah bernapas, mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida melalui stomata di daunnya. Melakukan fotosintesis untuk menghasilkan makanan dari sinar matahari, diskus, dan karbon dioksida. Kuping gajah peka terhadap rangsangan, merespon cahaya dan kelembapan untuk menyesuaikan pertumbuhan daunnya. Kuping gajah tumbuh daun berbentuk lebar, terus bertambah besar seiring waktu, dan akar berkembang untuk menyerap nutrisi. Kuping gajah berkembang biak, bereproduksi secara vegetatif dengan stek batang dan secara generatif melalui bunga dan menghasilkan biji. Kuping gajah beradaptasi, daun lebar beradaptasi untuk
menangkap cahaya di lingkungan teduh, perfect di living space, tropis, dan lembab. Kuping gajah tersusun dari sel, terdiri dari banyak sel yang memiliki fungsi khusus seperti sel di daun dan akar. Dan yang ketiga, ciri makhluk hidup pada lidah buaya. Lidah buaya tidak bergerak aktif, namun daunnya tumbuh ke arah cahaya atau fototropisme, bernapas, mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida melalui stomata. Lidah buaya melakukan fotosintesis untuk menghasilkan makanan dari sinar matahari. Lidah buaya peka terhadap rangsangan, merespon cahaya dan gravitasi atau fototropisme dan geotropisme. Lidah buaya tumbuh daun dan akar bertambah besar seiring waktu. Lidah buaya mengeluarkan zat sisa, mengeluarkan oksigen hasil fotosintesis. Lidah buaya berkembang biak secara vegetatif melalui feses dan generatif melalui biji. Lidah buaya beradaptasi, daunnya tebal, menyimpan diskus untuk bertahan di lingkungan kering. Lidah buaya tersusun dari banyak sel dengan fungsi khusus. Halo teman-teman, untuk selanjutnya saya akan melakukan praktikum mengenai ciri-ciri makhluk hidup berkaitan dengan tumbuhan. Nah, di sekitar saya atau di dekat saya ada tumbuhan pohon pisang. Pohon pisang merupakan tumbuhan ternak. Kenapa disebut tumbuhan ternak? Karena pohon pisang merupakan tumbuhan yang batangnya bersifat lunak. Kenapa bersifat lunak? Karena pohon pisang itu terdiri dari beberapa pelepah pisang yang bertekstur lunak. Yang bagian keras itu terdapat pada pangka yang di dekat tanah. Nah, untuk pohon pisang memiliki daun yang bertangkai. Selain daun yang bertangkai dan bersifat berpencar, dengan bagian batang yang makin sini itu makin meruncing. Nah, untuk ukuran daun pada setiap spesies pisang atau pohon pisang juga berbeda-beda. Tangkai pisang menghasilkan bunga dengan jumlah yang cukup banyak, serta tunas-tunas yang di bawahnya itu merupakan bentuk dari perkembangbiakan pisang yang berasal dari tunas. Nah, untuk jika kita ingin memanen sebuah pohon pisang atau pohon pisang, maka kita itu harus menebang pohonnya. Kita tebang pohonnya lalu untuk mengambil pisangnya, karena buah pisang atau pohon pisang merupakan pohon yang hanya dapat berbuah satu kali dalam hidupnya. Jadi kalau kita ingin memanen pohon pisang, maka kita harus menebang pohonnya, dan selanjutnya akan mendapatkan tunas yang baru, dan tunas yang baru itu berasal dari bawahnya atau dari permukaan tanah di dekat induk pisang sebelumnya. Nah, untuk itu maka pohon pisang disebut juga pohon pisang buah yang tidak dapat atau tidak mengenal musim. Ya teman-teman, untuk tanaman kedua ikut saya. Untuk tanaman atau tumbuhan kedua di sini atau di sekitar saya itu yang terdapat di lingkungan saya yaitu tumbuhan padi. Nah, tumbuhan padi merupakan atau memiliki nama latin Oryza sativa, yang merupakan salah satu tanaman pokok bukan untuk kita, yang hasil akhirnya yaitu beras, yaitu salah satu makanan pokok yang harus kita makan nih orang Indonesia. Nah, pohon padi sama seperti pohon pisang, yaitu salah satu tanaman yang termasuk ke dalam tanaman yang memiliki batang lunak atau tumbuhan ternak. Nah, tanaman padi juga termasuk ke dalam suku padi-padian atau Poaceae. Ya, juga merupakan tumbuhan tanaman musiman yang dapat dipanen selama 4-5 bulan sekali. Memiliki akar serabut serta batang yang sangat pendek. Struktur serupa batang terbentuk dari rangkaian pelepah daun yang saling menopang daun sempurna dengan pelepah yang tegak. Daun berbentuk lancet dan memiliki warna hijau. Nah, setelah beberapa bulan, padi akan menghasilkan bunga yang nantinya akan menjadi gabah yang hasil akhirnya dapat kita ambil sebagai beras.
pengamatan terhadap perkembangan dan perkecambahan kacang merah. Tujuan dari pengamatan kita ini adalah untuk mengamati pertumbuhan dan perkecambahan kacang merah. Kita pertama-tama siapkan 3 gelas plastik yang akan diisi 5 kacang merah. Lalu basahi kapas. Nah, kemudian setelah kita dibasahi, kita basahi 3 kapas untuk di setiap botol ya. Nah, ini kapas ini diperas tidak sampai kering ya, tapi cukup dibasahi secukupnya. Lalu kita akan masukkan 5 kacang ke dalam 1 buah cup. Sempit ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini sudah ada 5 kacang dalam 1 cup. Lalu di cup kedua kita akan memasukkan lagi 5 butir kacang merah. Satu, 2, 3, 4, 5. Ini cup yang ketiga juga ya. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini sudah siap 3 gelas yang akan dimasukkan pada tiap kardus. Yang pertama kita masukkan ke kardus yang bolong atau terbuka ya, kardusnya terbuka. Kemudian Yang kedua, kita akan memasukkan cup ini ke dalam kardus yang tertutup. kardus yang kedua ini harus tertutup tanpa ada celah untuk matahari masuk ya. Nah ini kemudian ini yang terakhir, nanti kita akan melakukan pengamatan di ruangan terbuka tanpa ada penutup apapun. Nah untuk pengamatannya kita akan lakukan selama 7 hari. Kemudian kita amati, siram melalui penyiraman, juga pengamatan dari proses pertumbuhan dan perkecambahan kacang merah ini. Untuk proses selanjutnya kita tunggu sampai 7 hari ya. Selanjutnya di sini saya akan mengamati anatomi bunga atau bagian-bagian dari bunga sepatu. Nah, seperti ini penampakan dari bunga sepatu. Di sini saya menemukan bunga sepatu yang berwarna merah. Ya, namun kebetulan di sini bunganya masih terlihat kuncup ya, belum mekar sempurna. Tetapi di sini sudah terlihat beberapa bagian bunga seperti mahkota bunga, benang sari dan juga putiknya. Untuk melakukan pengamatan, di sini saya menggunakan pinset kecil untuk melepaskan bagian mahkota, di mana mahkota bunga ini berperan dalam proses pelepasan serbuk sari atau penyerbukan sehingga warnanya merah. Di sini sangat memikat serangga untuk melakukan penyerbukan. Di sini mahkotanya terhitung sekitar ada 5 buah. Selanjutnya di sini ada putik atau disebut fertil bunga yang berperan sebagai bakal buah atau biji.
Dan ini di tengah itu ada benang sari, di mana berfungsi sebagai tempat produksi serbuk sari. Kalau dilihat lebih dekat, ini si putiknya itu berbentuk seperti tabung atau botol ya. Dan yang berwarna hijau ini adalah kelopak bunga yang berfungsi sebagai pelindung. Nah, sekian penyampaian saya mengenai anatomi bunga dan juga pengamatan yang lainnya. Kemudian nanti akan disimpulkan di akhir, khususnya untuk kacang merah ya. Nah, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.